Halo Bu Nini, perkenalkan nama saya Christian Sansal Taperizega dari kelas 94 dengan nomor absen 7. Saya bisa dipanggil Sansal dan juga Ibu adalah orang pertama kali yang memanggil nama saya Sansal sehingga banyak orang-orang yang di Vincentius memanggil nama saya Sansal. Oke, lanjut. Saya di sini akan menjelaskan tentang Jenderal Ahmad Yani. Dia ini sebagai Jenderal TNI Pahlawan Revolusi. Dia ini lahir pada tanggal 19 Juni 1922 dan dia wafat pada tanggal 1 Oktober 1965. Jenderal Ahmad Yani ini dia itu sebagai pahlawan revolusi yang gugur ya, Jenderal Ahmad Yani ini adalah pahlawan revolusi yang gugur di Geos PKI atau Gerakan 30 September. Kenapa dia bisa wafat? Ya karena dia diculik oleh tentara mungkin ya. Ya, jadi diculik tentara di rumahnya dan dia dipanggil apa ya? Dia wafat karena dia ini gugur sebagai korban tragedi Geos PKI atau Gerakan 30 September. Ya, dia Jenderal Ahmad Yani ini bisa wafat karena diculik di rumah. Oke, lanjut. Ya, karir militernya ini Ahmad Yani pada awal kemerdekaan Indonesia, Ahmad Yani bergabung dengan Tentara Republik yang baru berbentuk untuk melawan penjajah yaitu Belanda yang membonceng sekutu. Setelah bulan-bulan pertama proklamasi kemerdekaan, Ahmad Yani memimpin perang batalion di Magelang melawan Inggris. Setelah itu Ahmad Yani kemudian mempertahankan Magelang dari jajahan tentara Belanda dan dijulukin sebagai juru selamat Magelang. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, Ahmad Yani pindah ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, ia ditugaskan sebagai memadamkan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang ingin mendirikan negara agama atau dibilangnya Syarikat Islam ya. Untuk menghadapi Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dia itu mengumpulkan tim atau membuat tim yaitu bernama Banteng Raiders. Dalam 3 tahun pemberontakan tersebut berjalan dengan lancar dan berhasil dipadamkan. Sebagai Presiden Soekarno lebih menggerakkan ke Partai Komunis Indonesia atau bisa dibilangnya PKI. Ahmad Yani ini atau Jenderal Ahmad Yani dia sangat banget anti komunis ya orang tersebut dan juga dia sangat waspada terhadap PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Gerakan 30 September atau bisa dibilang Geos PKI mencoba untuk menculik 7 anggota TNI Angkatan Darat. Ya, ada sebuah tim ya mungkin bisa dibilang 200 orang untuk mengepung rumah Ahmad Yani untuk menculik jenderal tersebut. Ketika para penculik datang ke rumah Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani disuruh bergegas untuk menghadap ke presiden dan bergegas untuk berganti pakaian. Namun setelah penculik menolak, Ahmad Yani marah. Ya, akhirnya mereka tersebut atau 7 orang TNI Angkatan Darat ini atau 7 pasukan ini mencoba untuk menculik Jenderal Ahmad Yani dengan membawa senjata api. Akhirnya para TNI tersebut atau para prajurit tersebut mengacak seluruh rumah Ahmad Yani dan alhasil dari salah satu atau 2 orang prajurit tersebut berhasil menemukan Jenderal Ahmad Yani dan tanpa basa-basi jabat andalan ini ditembak dan diset begitu saja dan dimasukkan ke dalam mobil baknya. Lalu Jenderal Ahmad Yani ini dibawa ke lubang buaya. Dan di lubang buaya tersebut ada beberapa tokoh Gerakan 30 September ya. Ya mungkin ada sekitar 8 atau 9 orang yang ada di tubuh tersebut. Nah, lama kemudian
Jenderal Ahmad Yani tersebut ditaruh ke lubang buaya, ditumpuk begitu saja dan ditiban-tibankan oleh beberapa anggota gerakan GSPKI tersebut. Setelah Jenderal Ahmad Yani ini diculik, pihak keluarga merasa sedih, kecewa, dan juga kesal kepada penculik yang menyulik Jenderal Ahmad Yani ini. Dan akhirnya mereka sebenarnya tidak mengikhlaskan, ya mau nggak mau terjadi, akhirnya terculik. Ya, sekian dari saya dan sekian dari penjelasan tentang Jenderal Ahmad Yani saya. Terima kasih. Sabar, ada lagu nih. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti.